dari kelas 1 Fakultas Sains Prodi Farmasi Universitas Mandala Waluya Kendari. Saya di sini akan mempresentasikan materi tentang anatomi fisiologi manusia, sistem penginderaan, yaitu hidung, lidah, dan kulit. Baiklah, langsung saja kita ke poin pertama, yaitu pengertian anatomi dan fisiologi manusia. Anatomi dan fisiologi manusia adalah ilmu dalam bidang kesehatan atau kedokteran yang mempelajari tentang anatomi dan fisiologi metabolisme tubuh, anatomi dan fisiologi sistem saraf, anatomi dan fisiologi sistem digestif, anatomi dan fisiologi payudara, panggul, otak, dan bagian tubuh lainnya. Adapun anatomi manusia menilai struktur tubuh manusia ada dua cara untuk mempelajari anatominya, yaitu anatomi sistematis dan anatomi regional. Dalam anatomi sistematis sendiri, organ dipelajari secara terpisah, sedangkan anatomi regional, organ dipelajari secara keseluruhan. Pada tumbuhan, dengan memotong organ bagian tanaman seperti akar, batang, daun, bunga, dan lain-lain. Itu adalah contohnya. Untuk pemahaman yang lebih baik tentang fisiologi organisme tertentu, pengetahuan tentang morfologi organisme dan struktur organisme harus diperoleh. Namun pengetahuan tentang struktur dari suatu organisme tidak cukup untuk studi fisiologi. Informasi biokimia dan biofisika dari organisme hidup akan membuatnya lebih luas. Ada berbagai cabang fisiologis, yaitu sel patologi, fisiologi sistemik, dan fisiologi organ khusus. Adapun perbedaan antara anatomi dan fisiologi, yang pertama itu studi tentang struktur organ hidup disebut anatomi, sementara fisiologi ialah studi tentang memahami bagaimana organisme hidup tetap hidup dan menjaga mereka hidup. Yang kedua itu anatomi mempelajari organ tubuh dari suatu organisme. Yang ketiga, anatomi dianggap sebagai studi statis, sedangkan fisiologi merupakan studi yang lebih dinamis, yang berisi bahan kimia, fisik, dan proses listrik. Yang terakhir itu, fisiologi selalu menawarkan dengan jaringan hidup atau sel-sel hidup, sementara anatomi tidak dapat mempertimbangkan sampel hidup. Kita masuk pada sistem penginderaan yang pertama, yaitu anatomi fisiologi hidung manusia. Hidung adalah organ penciuman yang terletak di tengah-tengah wajah. Tubuh bisa mendapatkan oksigen melalui organ hidung yang menangkap udara. Selain berfungsi menangkap udara, hidung juga berfungsi sebagai indera yang bisa menangkap aroma dan bau serta membersihkan udara yang dari luar yang masuk ke hidung. Seperti halnya organ tubuh lainnya, hidung adalah organ tubuh yang memiliki beberapa bagian. Setiap bagian tersebut mempunyai peran penting tersendiri, namun saling berhubungan supaya hidung dapat bekerja dengan baik. Berikut adalah gambar anatomi fisiologi hidung. Yang pertama itu sphenoid sinus, yang kedua ethmoid bone, yang ketiga frontal sinus, yang keempat concha, yang kelima nasal vestibule, yang keenam anterior nasal spine, yang ketujuh shaft palate, yang kedelapan oral cavity, dan yang terakhir tongue atau lidah. Adapun bagian-bagian hidung, yang pertama itu hidung eksternal. Hidung eksternal alias hidung bagian luar adalah bagian anatomi hidung yang bisa kita lihat secara langsung oleh mata kita. Yang pertama itu struktur luar hidung. Ini tersusun dari tulang hidung, jaringan lemak, serta tulang rawan, yaitu jaringan yang lebih padat dari kulit atau otot. Namun tidak sekeras tulang biasa. Ada juga jaringan otot yang berfungsi sebagai pembentuk ekspresi, misalnya ketika Anda mengernyitkan hidung. Yang kedua itu, di bagian teratas hidung Anda merupakan nasal root, yaitu akar yang menghubungkan hidung Anda dengan dahi. Bagian ketiga, bagian bawah hidung disebut dengan apex. Pada apex ini, Anda bisa melihat dua lubang terpisah yang disebut dengan external nares. Melalui kedua lubang tersebut, udara akan masuk untuk dibawa lebih dalam ke lubang hidung. Selanjutnya, selain lubang hidung, Anda juga bisa merasakan adanya dinding atau jembatan yang memisahkan bagian kiri dan kanan hidung. Pemisah tersebut dinamakan dengan septum.
Septum hidung manusia idealnya berbentuk lurus sehingga memisahkan bagian kiri dan kanan hidung secara proporsional. Namun tidak semua orang memiliki septum yang lurus sempurna. Bahkan beberapa memiliki septum yang bengkok atau yang disebut dengan deviasi septum. Kedua yaitu rongga hidung. Setelah udara melewati lubang hidung, udara akan memasuki kahun nasi. Kahun nasi adalah organ dalam anatomi hidung Anda yang juga terbagi menjadi beberapa bagian. Bagian pertama yaitu nasal vestibul. Bagian pertama yang akan dijumpai adalah nasal vestibul, yaitu ruangan yang dilapisi oleh jaringan epitel yang memiliki bulu-bulu kasar. Bulu ini disebut juga dengan bulu hidung atau silia. Di dalam nasal vestibul ini terdapat bulu hidung dalam jumlah yang banyak. Dapat kita ketahui, nasal vestibul ini terletak tepat di balik hidung bagian depan. Kedua itu konka. Setelah melewati nasal vestibul dan lolos dari bulu-bulu hidung, selanjutnya udara akan masuk ke anatomi hidung yang lebih dalam melalui bagian bernama konka. Di sini pula saraf olfaktori atau saraf penciuman yang terletak di langit-langit konka akan mendeteksi bau dari udara yang masuk. Rangsangan bau ini yang kemudian disampaikan ke otak, hingga akhirnya otak menyimpulkan bau apa yang sedang dicium saat itu. Setelah udara melewati konka, maka udara akan diteruskan masuk ke arah nasal pori, yakni ruangan yang menghubungkan antara hidung dan rongga mulut. Kemudian udara akan masuk ke dalam organ lainnya di luar rongga hidung, yakni laring, trakea, hingga diproses menuju ke paru-paru. Bagian ketiga yaitu membran mukosa. Membran mukosa sendiri berfungsi untuk mengatur suhu udara yang masuk serta melembabkan hidung. Terkadang membran mukosa dapat bermasalah sehingga kita tidak dapat melembabkan hidung dengan baik. Misalnya seperti mengalami peradangan dan pembengkakan. Akibatnya Anda bisa terkena berbagai macam gangguan hidung, mulai dari polip hidung, pilek, hingga rinitis. Selanjutnya itu sinus. Sinus adalah rongga yang terletak di dekat hidung. Lubang hidung yang mengarah ke sinus juga termasuk dalam bagian struktur rongga hidung Anda. Ketika sinus mengalami peradangan dan pembengkakan akibat infeksi, kondisi tersebut dinamakan sinusitis. Berikut adalah gambar kedua anatomi fisiologi hidung manusia. Dapat kita lihat yang pertama itu serabut saraf pembau olfaktori, yang kedua serabut saraf ke otak, yang ketiga silia saraf pembau, yang keempat lendir, dan yang terakhir itu tulang hidung. Lubang hidung mempunyai fungsi untuk keluar masuknya sebuah udara. Rambut hidung mempunyai fungsi untuk menyaring sebuah udara yang masuk ke tiga bernapas. Selaput lendir sendiri mempunyai fungsi sebagai tempat menempelnya sebuah kotoran dan sebagai indera pembau. Dan yang terakhir itu saraf pembau. Ini mempunyai fungsi untuk mengirimkan bau-bauan ke bagian otak manusia. Berikut adalah fungsi hidung manusia, yaitu sebagai jalan nafas, pengatur udara, pengatur kelembapan udara atau humidifikasi, pengatur suhu, pelindung penyaring udara, indera pembau, dan resonator udara. Baiklah, kita masuk ke bagian kedua sistem penginderaan, yaitu anatomi fisiologi lidah. Lidah adalah bagian dari luar tubuh manusia yang paling sensitif dan mempunyai fungsi menjadi pengecap, alat pengecap rasa serta organ yang kita pakai untuk membolak-balik makanan saat mengunyah. Pada lidah manusia dibagi menjadi dua bagian, yakni bagian anterior serta bagian posterior. Lidah juga memiliki fungsi sebagai pembersih gigi dan mulut alami. Lidah terdiri atas otot-otot rangka. Otot-otot dalam lidah ini disebut sebagai otot-otot lurik. Otot lurik adalah otot yang digunakan untuk pergerakan. Selain otot lurik, lidah juga terbuat dari membran-membran mukosa. Saat bayi masih dalam kandungan, lidahnya sudah terbentuk sejak embrionya berusia 4 minggu kehamilan. Tak hanya manusia,
Makhluk vertebrata lain pada umumnya juga memiliki lidah. Berikut adalah gambar bagian-bagian anatomi fisiologi lidah manusia. Yang pertama itu satu pangkal tenggorokan, yang kedua amandel lidah atau tongsil, yang ketiga amandel langit-langit tenggorokan, yang keempat celah lidah, yang kelima ujung lidah, yang keenam tubuh lidah, yang ketujuh sirkumfalata papila, dan yang terakhir itu celah ujung. Lidah manusia sendiri terdiri atas dua bagian seperti yang tadi saya sebutkan, yaitu bagian anterior dan bagian posterior. Bagian anterior sendiri adalah bagian yang terlihat dan terletak di depan. 2/3 bagian dari panjang lidah kita merupakan bagian anterior. Puncak anterior lidah bersiri sempit dan tipis dan mengarah ke depan. Sedangkan bagian posterior merupakan bagian lidah yang paling dekat dengan tenggorokan, mengisi 1/3 bagian dari panjang keseluruhan lidah kita. Bagian posterior terhubung dengan tulang hyoid oleh otot-otot hyoglosi dan genioglossus serta membran hyoglosal. Tulang hyoid disebut juga sebagai tulang lingual, berbentuk seperti sepatu kuda. Tulang ini pada umumnya bisa ditemukan pada mamalia dan memungkinkan lidah memiliki pergerakan yang luas. Keberadaan tulang hyoid dan otot genioglossus membuat lidah bisa menjulur. Berikut adalah gambar letak papila di lidah dan bagian lidah perasa pahit, asin, asam, dan manis. Bagian pertama yaitu papila filiformis. Ini adalah merupakan papila yang berada di dorsum linguae atau punggung lidah dan bentuknya serupa benang halus atau fili berarti benang. Bagian kedua yaitu papila sirkumfalata, yaitu papila yang berbentuk bulat atau sirkum berarti bulat dan tersusun membentuk huruf T di bagian belakang lidah. Dan yang terakhir adalah papila filiformis, sesuai dengan namanya berbentuk seperti jamur atau funi berarti jamur dan berada di bagian depan lidah. Reseptor untuk rasa pahit sendiri terutama terletak pada pangkal lidah, sedangkan untuk rasa manis dan asin banyak terdapat di ujung lidah. Untuk rasa asam terdapat di sisi lidah bagian dalam. Ditinjau dari zat kimia penimbul rasa, indera perasa dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu pahit. Pahit yang ditimbulkan oleh alkaloid tumbuhan seperti kina. Zat ini banyak yang bersifat racun. Asin ini ditimbulkan oleh kation NaKCa. Manis ditimbulkan oleh gugus OH. Gugus ini terdapat pada gula, keton, dan asam amino tertentu. Dan yang terakhir adalah asam. Asam ini ditimbulkan oleh ion H. Adapun peta lidah adalah konsep yang menunjukkan bahwa bagian lidah tertentu dapat mengecap rasa dasar tertentu. Adapun pemetaan lidah terhadap 4 rasa dasar adalah sebagai berikut. Yang pertama itu rasa manis. Rasa manis dapat kita rasakan pada puncak atau ujung lidah. Rasa asin dirasakan pada bagian tepi lidah atau samping kiri dan kanan. Seperti rasa asin, rasa asam juga dirasakan pada bagian tepi lidah atau samping kiri dan kanan. Sedangkan rasa pahit dirasakan pada pangkal lidah. Adapun zat tersebut yang bila masuk ke dalam mulut akan terlarut dalam ludah, mengadakan kontak dengan reseptor rasa, merangsang sel rambut, timbul impuls pada sel rambut yang akan dijalankan sepanjang saraf otak 7 dan 9 bagian sensoris menuju otak. Impuls ini akan diinterpretasikan sebagai rasa pada korteks orak di lobus parientalis daerah ucap primer dan memulai terjadinya refleks pengeluaran air lidah melalui saraf otak 7 dan 9 bagian motoris. Adapun fungsi-fungsi lidah, fungsi lidah untuk manusia terdiri cukup beragam, yang sebenarnya tidak hanya berhubungan dengan proses makan seperti mengunyah dan merasakan rasa dari makanan atau sesuatu yang masuk ke mulut. Beberapa fungsi dari indera pengucap diantaranya adalah yang pertama sebagai alat pengucap, yang kedua untuk membantu mengaduk makanan yang ada di dalam rongga mulut, yang ketiga untuk membantu membersihkan area mulut, yang keempat untuk membantu berbicara atau mengeluarkan suara,
Yang kelima, untuk membantu mendorong makanan ketika sedang menelan. Dan yang terakhir adalah untuk mencampur ludah dan makanan sehingga lebih lunak dan setengah cair serta mudah ditelan. Lidah adalah organ di rongga mulut nomor 2 setelah gusi yang sering mengalami masalah medis. Oleh karena itu, kita harus memiliki cara memelihara rangka tubuh. Adapun masalah kesehatan yang bisa dialami oleh lidah beraneka ragam. Yang pertama itu trus atau kandiasis. Kandiasis ini disebabkan oleh Candida albicans yang tumbuh di atas permukaan lidah. Selanjutnya adalah makroglossia atau lidah besar. Dapat disebabkan karena inflamasi, trauma, kanker, atau penyebab yang berkaitan dengan metabolisme. Penyakit tiroid, limfadenomas, dan kelainan kongenital adalah beberapa contoh penyebab yang bisa menyebabkan pembesaran lidah. Selanjutnya adalah burning tongue syndrome atau sindrom lidah terbakar. Adalah masalah yang umum dihadapi, ditandai dengan gejala lidah terasa panas dan terbakar. Masalah ini bisa terjadi karena adanya gangguan saraf ringan. Yang terakhir itu glossitis atrophy atau lidah botak. Masalah di mana lidah kehilangan teksturnya dan menjadi halus. Hal ini bisa disebabkan karena terjadi anemia dan kekurangan vitamin B pada manusia. Baiklah, kita menuju pada sistem penginderaan yang terakhir, yaitu anatomi fisiologi kulit manusia. Kulit atau indera peraba adalah satu dari 5 panca indera manusia yang membuat kita bisa merasakan sesuatu yang kasar, halus, panas, dan juga dingin dari permukaan benda melalui bagian tubuh manusia, yaitu kulit. Kulit manusia sendiri bisa merasakan segala jenis ragam tekanan, tekstur, rasa sakit, dan juga gerakan. Kulit ialah salah satu alat indera yang mampu untuk menerima sebuah rangsangan dan bagian-bagian lainnya seperti yang saya sebutkan tadi. Pada kulit terdapat sebuah reseptor yang peka terhadap sebuah rangsangan fisik atau mekanoreseptor. Contohnya yaitu pada sentuhan, tekanan, panas, dingin, dan nyeri. Reseptor ini juga berfungsi atau berupa ujung saraf yang bebas ataupun ujung saraf yang diselubungi sebuah kapsul jaringan ikat. Berikut adalah gambar bagian-bagian anatomi fisiologi lidah. Bagian-bagian yang umum ialah helai rambut, kapiler, kelenjar minyak, folikel rambut, serabut saraf, serta pembuluh darah. Baiklah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu struktur bagian dari indera penting peraba terdiri dari beberapa bagian, yakni yang pertama itu epidermis. Epidermis merupakan beberapa macam lapisan kulit manusia terluar yang dinamakan kulit ari, yakni lapisan kulit yang tahan terhadap air dengan ketebalan berbeda-beda disesuaikan dengan fungsinya. Untuk bagian kulit yang tebal ada di bagian telapak tangan dan juga telapak kaki. Sementara untuk kulit yang tipis ada di bagian tubuh lain selain kulit telapak tangan dan kaki. Adapun beberapa fungsi dari lapisan epidermis, yakni yang pertama sebagai penghalang untuk melindungi tubuh terhadap patogen atau mikroba yang berbahaya untuk tubuh. Yang kedua itu untuk memberikan ketahanan mekanis tubuh. Yang ketiga untuk memberikan warna kulit, dan yang terakhir untuk melindungi tubuh dari risiko paparan berlebih sinar ultraviolet atau UV. Lapisan epidermis sendiri terdiri dari 4 lapisan, yakni lapisan tanduk, lapisan Malpighi, lapisan spinosum, dan juga lapisan basal. Dermis. Dermis merupakan lapisan kulit yang ada pada bagian bawah lapisan epidermis. Lapisan ini lebih tebal dibandingkan lapisan epidermis, yakni sekitar 2,5. Hipodermis atau lapisan seputan. Ini adalah bagian terakhir. Hipodermis merupakan bagian kulit yang ada di bawah lapisan dermis, yakni lapisan yang paling banyak mengandung lemak yang berguna sebagai cadangan makanan, membantu memberikan perlindungan tubuh dari benturan dan fungsi lain, yakni untuk menahan di bagian tubuh. Adapun bagian-bagian kulit dan fungsinya, yaitu pertama itu ini adalah bagian yang umum. Yang pertama, kulit ari mempunyai fungsi untuk mencegah masuknya sebuah bibit penyakit dan untuk mencegah penguapan air dari dalam tubuh. Yang kedua, kelenjar keringat mempunyai fungsi untuk menghasilkan
adalah tempat keluarnya keringat, yakni sisa dari metabolisme yang terdiri dari banyak unsur yang sudah diperlukan tubuh. Kulit manusia akan mengeluarkan keringat seperti keringat, yaitu setiap hari lewat pori-pori, yakni rongga kecil yang ada di permukaan kulit. Selanjutnya, untuk mengatur suhu tubuh. Dalam kondisi normal, suhu tubuh manusia adalah antara 36,6 hingga 37,2 derajat Celcius. Sedangkan suhu kulit sedikit lebih rendah dari suhu tubuh. Selanjutnya adalah untuk tempat menyimpan lemak. Pada bagian lapisan dermis, kulit berguna untuk menyimpan lemak berbentuk tetesan lemak yang akan dipakai jika sedang dibutuhkan, seperti ketika membutuhkan energi lebih banyak karena memang berfungsi sebagai cadangan energi. Adapun cara kerja kulit bisa menerima banyak rangsangan dari luar. Rangsangan yang bisa diterima oleh kulit berupa sentuhan panas, dingin, tekanan, dan juga nyeri. Saat kulit menerima panas, rangsangan tersebut akan diterima sel-sel reseptor. Pada sel reseptor, rangsangan tersebut lalu diteruskan ke otak melalui urat saraf. Rangsangan ini akhirnya diolah oleh otak. Alhasil, kita dapat merasakan adanya suatu rangsangan. Sesudah tubuh merasa menerima rangsangan, lalu otak pun memerintahkan tubuh untuk menanggapi rangsangan ini. Adapun kelainan pada kulit ialah bagian indera peraba yang selalu berhubungan pada lingkungan sekitar. Hal ini menyebabkan kulit mudah terluka, terserang jamur, bakteri, dan bibit-bibit penyakit lainnya. Adapun beberapa penyakit kulit yang sering kita temui, yang pertama itu jerawat. Jerawat dapat menyerang kulit wajah, leher, punggung, dan dada. Pada biasanya jerawat timbul disebabkan ketidakseimbangan hormon dan juga kulit yang kotor. Anak yang memasuki masa remaja sangat rentan akan terkena jerawat. Begitupun dengan orang-orang yang mempunyai kulit berminyak. Untuk mengurangi munculnya jerawat, maka harus senantiasa untuk menjaga kesehatan kulit. Yang kedua itu panu. Panu dikarenakan oleh jamur yang menempel di kulit. Munculnya panu ditandai oleh bercak atau bulatan putih di kulit dan juga diikuti dengan rasa gatal. Panu muncul disebabkan penderita yang tidak menjaga kebersihan tubuhnya. Kadas. Kadas muncul pada kulit seperti putih bersisik di setiap bulatan yang terkena kadas. Ada garis tepi yang jelas dengan kulit yang tidak terkenal. Selain itu, kadas dapat menyebabkan rasa gatal. Penyakit ini pun disebabkan oleh jamur. Selanjutnya adalah ketombe. Ketombe adalah sejenis eksim yang mengenai kulit kepala, ditandai dengan terbentuknya sisik halus yang mudah lepas dari kulit. Selanjutnya adalah dermatitis. Dermatitis atau eksim merupakan penyakit peradangan kulit. Dermatitis secara umum ditandai dengan kulit yang membengkak, memerah, dan gatal-gatal. Dermatitis dapat disebabkan oleh benda-benda yang menyebabkan alergi pada kulit. Contohnya itu sabun, logam, ataupun kosmetik yang digunakan. Dan yang terakhir adalah kudis atau skabies. Kudis atau yang biasa disebut dengan skabies adalah penyakit kulit menular yang diakibatkan oleh tungau Sarcoptes scabiei. Tungau tersebut dapat masuk ke dalam kulit untuk bertahan hidup dan bertelur. Tungau ini bahkan bisa terus berada dalam kulit sampai 2 bulan lamanya. Infeksi akibat tungau Sarcoptes scabiei ini dapat menyebabkan kulit terasa sangat gatal sebagai reaksi alergi. Rasa gatal biasanya akan lebih terasa parah pada malam hari. Baiklah, mungkin hanya itu saja materi yang dapat saya presentasikan pada hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.